Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini telah hadir sebuah channel YouTube baru yang akan membawa kita masuk lebih dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Yaitu nama channel kita adalah Membongkar Fakta Alkitab. Sebuah channel, sebuah YouTube edukasi rohani. Tempat kita belajar, tempat kita dikuatkan bersama, tempat kita dibukakan pemahaman tentang rahasia-rahasia firman Tuhan yang mungkin selama ini jarang kita dengar. Di channel ini kita akan belajar banyak membahas fakta-fakta Alkitab, itu tentang tokoh-tokoh iman, tentang rahasia kehidupan rohani, pengetahuan Alkitab yang membangun iman kita pastinya. Dan juga renungan yang menguatkan kita setiap hari. Dan kabar baiknya, video kita akan hadir setiap hari. Kita akan usahakan video kita akan hadir setiap hari. Karena itu kami mengajak saudara-saudara untuk ikut menjadi bagian dalam pelayanan ini. Dukung channel ini supaya semakin berkembang, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Caranya sangat gampang, yaitu like, komen, share, dan pasti subscribe. Jangan juga lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya saudara-saudara tidak ketinggalan setiap pembahasan yang baru dari kita. Satu subscribe, saudara, bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang melalui firman-Nya, melalui pembahasan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke serial pertama dulu, yaitu tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab ada manusia yang dipuji langsung oleh Allah. Nah, jadi kita akan membongkar fakta Alkitab ini. Bukan dipuji oleh manusia, bukan dipuji oleh temannya, tetapi dipuji oleh Tuhan sendiri. Lalu pertanyaan yang akan kita sodorkan adalah, siapa manusia itu? Mengapa Allah memuji dia? Kapan itu terjadi? Dan pasti setelah kita membongkar fakta Alkitab itu, apa pelajaran besar bagi hidup kita hari ini? Serial pertama ini adalah manusia yang dipuji oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi. Hari ini kita akan membahas satu tokoh pertama. Orang itu adalah Ayub. Di dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada iblis, "Tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Bayangkan saudara, di tengah bumi yang penuh dosa, Allah melihat Ayub berbeda. Mengapa ya? Mengapa Ayub dipuji oleh Allah? Nah, jawabannya adalah, kalau kita membaca Alkitab, ia hidup benar, ia takut akan Tuhan, ia menjauhi kejahatan, ia setia walaupun hidupnya dihancurkan oleh penderitaan. Kita tahu apa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kapan pujian itu diberikan oleh Allah? Yaitu saat Ayub belum jatuh dalam penderitaan besar. Kapan pujian itu diberikan oleh Allah? Saat Ayub belum jatuh dalam penderitaan besar. Artinya sebelum ujian datang, kehidupan Ayub memang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Di mana itu terjadi? Dalam percakapan di hadapan tahta Allah, ketika iblis datang untuk menuduh manusia. Dan justru nama Ayub disebut oleh Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kita merefleksikan kisah Ayub itu? Refleksi dan tantangan hidup. Saudara-saudara,
Hari ini banyak orang ingin dipuji oleh manusia. Hari ini banyak orang ingin viral, apakah itu di TikTok, YouTube, dan lain-lain. Ya, ingin diakui oleh dunia, ingin terkenal. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita dipuji oleh Tuhan? Ayub mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada segala-galanya, semuanya, termasuk kekayaan. Ketaatan lebih penting daripada popularitas, dan hidup benar lebih mulia daripada tepuk tangan dunia ini. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit, penyakit, ada kekecewaan dalam hidupnya, ada air mata yang bercucuran, itu mungkin karena persoalan anak-anak yang sangat sukar dihajar oleh orang tuanya. Ya, anak-anak tidak mau memahami bagaimana penderitaan orang tuanya, akhirnya ada banyak air mata yang mengalir. Atau mungkin karena persoalan-persoalan yang lain. Atau mungkin pergumulan yang sangat berat yang kita hadapi. Nah, pastinya setelah kita membaca, mengenal kisah Ayub, satu yang pasti adalah jangan menyerah. Tetaplah hidup dalam kehendak Tuhan. Tetap takut akan Allah. Tetap lakukan yang benar walaupun dunia berubah. Karena orang yang tetap taat di tengah badai akan menjadi orang yang berkenal di hadapan Tuhan. Orang yang dikenankan oleh Tuhan. Nah, saya tahu ada tantangan hari ini. Jangan hanya menjadi manusia yang ingin dilihat oleh manusia. Jangan hanya menjadi manusia yang ingin dilihat oleh manusia sendiri. Ya. Tetapi jadilah manusia yang diperhatikan oleh Allah. Dan ingat ini baik-baik. Lebih baik kehilangan segalanya tetapi tetap bersama Tuhan. Daripada memiliki semuanya tetapi kehilangan perkenanan Allah. Demikianlah pembahasan kita membongkar fakta Alkitab hari ini. Untuk itu tulis di kolom komentar, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di serial berikutnya, tetap di Membongkar Fakta Alkitab. Shalom.